Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazaki Alamajar dengan nomor induk mahasiswa 28568 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 2020B. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Secara etimologi, sumber memiliki arti mata air, perigi, asal. Dalam berbagai arti, sumber merupakan kabar yang boleh dipercaya. Dalam bahasa Arab, kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafaz masadir al-ahkom. Secara terminologi, sumber adalah berangkat dari asalnya atau pokok. Yang dimaksud dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kata sumber berlaku pada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena dari keduanya lah bisa digali norma-norma hukum. Sedangkan ijma, qiyas, dan istilah-istilah lainnya tidak termasuk pada kategori sumber hukum Islam. Kesemuanya itu termasuk dalil hukum. Namun dalam video ini saya akan memasukkan istilah-istilah tersebut ke dalam sumber hukum Islam. Dengan menggunakan istilah-istilah tersebut tentunya dapat ditemukan hukum-hukum Islam. Istilah itu merupakan alat dalam menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan dalil berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti sesuatu yang dapat menunjuki. Kata dalil yang seakar dengan kata itu disebut sebanyak 8 kali dalam Al-Quran dengan maksud tersebut. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat ke-25 ayat 45. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Quran, yaitu Quran surat ke-75 ayat 17 dan 18. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat Anas, dan membacanya merupakan ibadah. Muhammad Ali As-Sabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber filsafat hukum Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4. Yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah atau sering disebut juga al-hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, sedangkan al-hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi, akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar pokok as-sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat ke-59. Yang selanjutnya adalah ijtihad. Secara etimologi, ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jahad atau ajhad, yang berarti al-masyaqat, kesulitan dan kesusahan. Ijtihad berarti juga pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Dari hadis tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu, maka diusahakan hukumnya melalui ijtihad. Karena itu dalam sejarah pemikiran Islam, ijtihad banyak digunakan. Yang selanjutnya adalah ijma. Ijma merupakan artinya yaitu sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Nabi Muhammad sesudah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara atau hukum. Ahmad Hanafi berpendapat bahwa ijma ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atau suatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW, dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir adalah qiyas. Secara etimologi, qiyas berarti ukuran, atau diartikan mengenai ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Seperti ungkapan, saya mengukur panjangnya kertas itu dengan penggaris. Adapun secara terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama usul mengenai qiyas. Muhammad Abdul Ghani menyebutkan bahwa qiyas ialah menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nahas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nahas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persoalan. Para ulama klasik dan kontemporer dalam mendefinisikan qiyas mendefinisikan bahwa beberapa pernyataan di atas sekalipun berbeda-beda redaksinya, namun pada intinya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.